yang disebutkan bagaimana seseorang perempuan, seseorang Yahudi yang buta. Kita dengar ini kisah berkali-kali. Orang Yahudi buta, setiap hari didatangi Nabi, hanya mengapain? Hanya buat nyuapin dia makanan yang dibawa Rasul, dialus-alusin, lalu kemudian disuapin Nabi. Padahal lisan Yahudi ini nggak kosong, nggak berhenti dari mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak panas sampai kuping Nabi ya. Dikata begini, dikata begitu, padahal dia lagi suapin ya. Lagi disuapin ya, perempuan tua Yahudi lagi disuapin sama Nabi, bukan cuma disuapin, dialusin itu makanannya. Baru kemudian disuapin, tapi mulutnya ini Muhammad tukang bohong segini begitu, begini begitu. Dicaci maki Rasulullah, orangnya di depannya. Tapi beliau punya sasaran, beliau punya target yang pengen beliau dapetin, beliau raih, yaitu hidayahnya wanita ini. Dia nggak peduli dicaci bagaimanapun, asalkan ini perempuan dapat hidayah dari Allah. Setiap hari orang yang biasa, yang mempunyai hati kosong dari tarbiyah, jangankan setiap hari, sehari dicaci maki ketemu orang, besok ngeliat mukanya, wah kesegen ngeliat mukanya. Itu manusiawinya begitu, betul. Ya. Manusiawinya begitu. Kalau belum terdidik tarbiyah dengan tarbiyah yang diambil dari syuyukh, dari guru ke guru, dari guru ke guru, sehingga terbentuk dia menjadi seorang personal, seorang individu yang mempunyai hati yang kuat dengan kesabaran dan akhlak karimahnya. Kalau belum begitu, jangankan berkali-kali, jangankan tiap hari, sekali aja ngelihat orang, ketemu orang dicaci maki habis-habisan, besok-besok ketemu mukanya, kok empat lihat mukanya. Itu manusiawinya begitu. Tapi Rasulullah enggak. Karena benarlah apa yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang teragung. Disuapin lagi besok, disuapin lagi, dicaci terus, dimaki terus, dicapin sampai beliau wafat. Berapa tahun itu? Berapa lama itu? Sampai beliau wafat. Sampai digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar ketika naik menjadi khalifah menggantikan Rasulullah, berusaha betul apa yang dikerjakan Nabi dia akan terusin. Sehingga tanya kepada Sayyidina Aisyah, tanya kepada yang lain, Rasulullah ngapain? Yang belum khawatir dia jadi khalifah nggak terusin apa yang dibiasain dikerjain Nabi, yang biasa dikerjain Nabi. Maka didengar diantaranya, kasih makan orang Yahudi perempuan buta di sebelah sana. Maka dia kasih makan, nerusin perbuatan Nabi, nerusin amalan Nabi. Ini di sini ada makna. Makna apa? Apapun yang diciptakan, dibuat, diadakan pertama kali yang belum ada sebelumnya oleh para salaf, ulama-ulama, orang saleh, lalu dia meninggal, kita penerusnya usahain terusin itu, jangan sampai mati. Makanya kita lihat tuh ulama salaf, majelis-majelisnya walaupun orang yang udah meninggal terus jalan. Orang yang udah meninggal, bahkan ada yang meninggal ratusan tahun, majelisnya terus jalan. Karena itu yang mereka paham, mereka tangkap dari amalan-amalan para sahabat. Ya, Sayyidina Abu Bakar ngejalanin tugas Rasul waktu beliau masih hidup. Dia suapin itu perempuan. Pada tahu nih perempuan, tahu dia. Ente bukan orang yang biasa ini, katanya. Ente bukan orang yang biasa, padahal dia buta. Sayyidina Abu Bakar, benar ente tahu kalau anda bukan orang yang biasa nyuapin ente? Ya, yang biasa nyuapinannya sebelum disuapin dialusin dulu, ente enggak? Dialusin dulu, ente enggak? Tahu kalau gitu bukan ente. Mana orang yang biasa nyuapinannya? Ada Sayyidina Abu Bakar sudah meninggal. Lalu tanya siapa namanya? Namanya Muhammad Rasulullah. Oh, itu yang ada caci maki tiap hari.
Nggak perlu sebuah kebaikan ketika dilakukan oleh seseorang untuk mengharapkan balasan. Karena sebuah kebaikan ketika dilakukan yang diharap adalah redha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah mengharapkan balasan dari perempuan dan sekali pertama kali udah ditinggal besoknya. Tapi sadarnya nih perempuan setelah berhari, berminggu, berbulan, bertahun lamanya dilakukan kebaikan itu sampai beliau wafat baru terkuak kebenaran sebenarnya. Oh ternyata yang aneh caci maki tiap hari disuapin orang yang aneh caci maki, yang nuapin aneh. Siapa yang nggak menawan ketika nggak terpesona ketika melihat akhlak itu? Kalau ada orang di hadapan kita, kita yang melakukan yang menjalani kehidupan itu, kita pun pasti akan terpesona dengan sosok ini. Kita yang misalnya di saat itu kita yang buta, lalu kita disuapin ini orang, sedangkan kita caci maki orang ini yang nyuapin kita, lalu tiba-tiba di suatu saat terkuak ternyata orang yang nyuapin aneh yang aneh caci maki tiap hari, akan langsung terpesona, siapa ini orang? Kok bisa-bisanya tiap hari caci maki tapi nggak pernah berhenti dari kebaikan yang dilakukan? Ya Rasul, langsung akan luluh hatinya pasti. Salamul